Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan satu artikel berjudul Knowledge Management as a Catalyst for Innovation within Organization, a Qualitative Study dari McAdam pada tahun 2020. Kami terdiri dari Kak Aswab Mahasin, Farah Nur Syafi'ah Wijayanti, Ifham Akbar Berlian, dan saya sendiri Latifah Isnaini Fauzi. Mari kita langsung saja pada slide selanjutnya. Introduction. Tekanan persaingan dan pasar global yang terus meningkat memaksa organisasi untuk lebih berinovatif untuk bisa meningkatkan daya saing keseluruhan. Menurut Rapi dan kawan-kawan pada tahun 1997, mengatakan bahwa organisasi yang menggunakan inovasi untuk membedakan produk mereka dengan produk lain itu akan lebih menguntungkan rata-rata 2 kali lipat. Kemudian, ada 3 kategori inovasi yang diidentifikasi dalam literatur. Yang pertama, manajemen strategi inovatif dapat digunakan untuk membantu organisasi dalam menghadapi tantangan dari lingkungannya. Yang kedua, manajemen inovatif merubah inisiatif. Yang ketiga, inovasi dapat dilakukan dengan menciptakan pengetahuan dan pengaplikasian. Dalam makalah ini, ingin menanyakan terkait kategori ketiga dari inovasi, yaitu bagaimana inovasi dapat terkait dengan pengetahuan. Manajemen pengetahuan dan inovasi. Manajemen pengetahuan menurut Quintas Errol pada tahun 1997 mengatakan bahwa manajemen pengetahuan adalah proses pengelolaan pengetahuan secara kritis untuk memenuhi kebutuhan yang ada, untuk mengeksploitasi pengetahuan yang ada, dan untuk mengembangkan peluang yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan ini dapat berpotensi menjadi fasilitator atau mempercepat inovasi dalam organisasi. Kemudian dalam artikel ini menggunakan model dari Demarest, kemudian dimodifikasi. Kenapa? Karena model Demarest ini lebih holistik dibanding 2 model yang lainnya. Seperti itu. Gambar di samping merupakan kontribusi dari pandangan manajemen pengetahuan terhadap pengembangan inovasi, dinilai berdasarkan 4 area model di samping. Yang pertama ada area bidang konstruksi pengetahuan, di mana konstruksi tidak terbatas, inputnya bisa dari paradigma sosial dan paradigma saintifik. Kemudian yang kedua yaitu konstruksi pengetahuan yang dibangun dan diwujudkan dalam organisasi melalui proses pertukaran sosial. Yang ketiga yaitu pengetahuan diwujudkan kemudian disebarluaskan dalam organisasi. Yang keempat yaitu penggunaan atau benefit dari manajemen pengetahuan, mempertimbangkan keuntungan bisnis dan emansipasi karyawan. Masuk pada area pertama yaitu konstruksi pengetahuan dan inovasi. Konstruksi pengetahuan meliputi penciptaan dan pengakuan pengetahuan yang dibangun secara sosial yang dikonstruksikan secara ilmiah. Menurut Nonaka dan Takeuchi, melihat pengakuan inovatif dan penggunaan pengetahuan yang berasal dari interaksi sosial, di mana karyawan dipandang secara aktif membangun pengetahuan. Dengan demikian, dengan menerima pengetahuan yang dibangun secara sosial, organisasi tidak terbatas pada pengetahuan yang dihasilkan oleh manajemen, tetapi dapat memperoleh pengetahuan dari semua tingkatan dari organisasi, dari luar organisasi seperti pelanggan atau pemasok. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait knowledge embodiment dan inovasi. Jika organisasi dapat memastikan proses inovasi dimulai dengan konstruksi pengetahuan baru, maka pengetahuan tersebut harus diwujudkan dalam organisasi. Perwujudan pengetahuan baru akan memungkinkan hadirnya inovasi dalam sebuah organisasi. Upaya untuk mewujudkan pengetahuan baru harus mengarah pada struktur organisasi yang inovatif.
struktur organisasi yang inovatif saja tidak cukup, melainkan harus ada keterlibatan peran dari orang-orang di dalam organisasi itu sendiri. Menurut Peters tahun 92 menyatakan bahwa karyawan harus dianggap sebagai knowledge worker, tidak hanya sebagai seorang pekerja yang mengerjakan sebuah tugas. Menurut Zuboff tahun 88 menggambarkan karyawan seperti knowledge worker. Jika pekerja pengetahuan atau yang bisa dibilang knowledge worker ini ingin berkembang dan memajukan proses inovasi dengan mewujudkan pengetahuan baru dalam organisasi, maka budaya organisasi harus ditangani dengan baik. Menurut Pitt pada tahun 98 menyatakan perlunya keterbukaan dan kebebasan untuk mendorong interaksi dan dari berbagai kelompok, sehingga organisasi akan lebih baik jika bersifat terbuka atau open mind. Kemudian pekerja pengetahuan atau knowledge worker juga meningkatkan inovasi dengan mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan yang lebih eksplisit dan meneruskan pengetahuan tersebut secara diam-diam kepada orang lain. Secara ringkasnya, perwujudan pengetahuan dapat dibangun di atas konstruksi pengetahuan baru dan memungkinkan proses inovasi untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam organisasi. Selanjutnya, knowledge dissemination dan inovasi. Inovasi tidak hanya mencakup terkait konstruksi dan perwujudan pengetahuan baru, tetapi juga penyebaran pengetahuan baru ke seluruh organisasi dan sekitar. Peters tahun 92 menekankan peran struktur organisasi dalam menyebarkan pengetahuan baru yang mengarah pada inovasi. Dia melihat adanya jaringan pembelajaran sebagai kemampuan untuk menyebarkan pengetahuan baru yang akan mengarah pada perwujudan pengetahuan yang meningkatkan dalam bentuk produk dan layanan baru di seluruh organisasi. Dengan demikian, inovasi tidak lagi menjadi domain manajemen senior saja, tetapi juga dapat muncul di mana saja dan dari sisi arah mana saja. Kemudian menurut Nonaka Takeuchi tahun 95 melihat penyebaran pengetahuan baru ini mengarah pada inovasi yang sistematis berkelanjutan. Pekerja pengetahuan atau knowledge worker memiliki peran kunci dalam mencapai peningkatan inovasi melalui penyebaran pengetahuan. Bertindak dalam batas-batas lintas geografis, knowledge worker ini dapat menyaring dan menyempurnakan serta menerapkan ide-ide dari seluruh organisasi. Terkadang proses ini dicapai dengan memindahkan anggota tim masa lalu yang sudah sukses ke daerah lain dengan rotasi pekerjaan dan menggunakan mentor yang berpengalaman untuk sebuah tim. Nah, jika organisasi ingin menerapkan inovasi yang secara efektif, mereka harus memastikan bahwa pengetahuan yang telah diwujudkan secara efektif juga harus disebarluaskan ke seluruh organisasi jika proses inovasi tersebut ingin tidak terhenti di satu waktu saja dan ingin menjadi lebih efektif. Berikutnya, knowledge use or benefit and innovation. Organisasi yang terkenal inovatif biasanya memiliki sistem knowledge management yang efektif, seperti konstruksi, perwujudan, dan penyebaran pengetahuan. Karakteristik ini semakin penting dalam organisasi karena pasar semakin terfragmentasi dan tidak stabil. Maka dari itu, organisasi jika ingin berkembang, mereka harus terus melakukan inovasi, atau kalau tidak, mereka akan mengalami penurunan. Kemudian selain itu, inovasi yang dihasilkan dari knowledge management yang efektif ada peluang untuk memanfaatkan bisnis dan emansipasi dari karyawan. Manfaat bisnis dari peningkatan pertumbuhan melalui produk dan layanan baru yang inovatif dapat disejajarkan dengan peningkatan kreativitas dan pemberdayaan karyawan secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait research methodology for the current study. Untuk lebih mengembangkan dan menyelidiki terkait knowledge management dan inovasi, studi penelitian kualitatif dilakukan dengan yang pertama, survei penelitian. Unsur kuantitatif dari metodologi penelitian yang terlibat menggunakan kuesioner untuk mensurvei ruang lingkup knowledge management dalam kaitannya dengan tren utama. Kemudian workshop
partisipatif. Data survei yang tadi itu menunjukkan siapa saja yang bersedia mengikuti workshop berdasarkan tingkat keterlibatan organisasi mereka dalam knowledge management. Dengan demikian, mereka yang berpartisipasi dalam workshop tersebut tertarik dan terlibat dalam bidang manajemen pengetahuan atau knowledge management dan setuju untuk berpartisipasi lebih lanjut. Tujuannya untuk membangun teori secara induktif dengan menggunakan grounded teori. Dalam hal ini, pendekatan yang mendasarinya adalah workshop konstruksionis sosial yang melibatkan manajer menegosiasikan makna dalam kaitannya dengan suatu topik. Pendekatan ini konsisten dengan gagasan keseluruhan membangun pengetahuan secara sosial. Workshop dijalankan dengan meminta peserta untuk mendiskusikan masing-masing dari 4 area umum proses knowledge management. Nah, itu digambarkan pada gambar 2. Secara total ada 5 workshop yang dijalankan mewakili 25 organisasi yang berbeda dari semua sektor. Jadi gambar ini adalah gambar penggunaan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan workshop yang mana mereka mengumpulkan para peserta untuk mengumpulkan data, yang kemudian data tersebut disinkronkan dengan item-item dari knowledge management dari literatur review yang ada. Maka dari itu terjadi adanya 2 arah, karena di dalam tersebut antara workshop dan literatur review terjadi pengulangan untuk mengecek atau mensinkronkan data tersebut. Nah, kaitannya dengan survei tersebut digunakan untuk mencari peserta mana yang bersedia untuk mengikuti workshop tersebut. Jadi bentuknya dalam bentuk checklist. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari artikel ini, yaitu mengenai workshop findings, knowledge, construction, and innovation. Di sini menurut Nonaka dan Takeuchi 1995, seluruh bidang knowledge construction ini mirip dengan inovasi dalam pengetahuan baru yang diciptakan dan dapat dimasukkan ke dalam organisasi. Sedangkan menurut Gurten 1998 menggambarkan ini sebagai kemampuan untuk berpikir dalam cara baru yang akan membuka jalan menuju inovasi dalam organisasi. Dengan demikian, disadari bahwa konstruksi pengetahuan yang mengarah pada peningkatan inovasi ini bergantung pada pengetahuan yang dibangun secara sosial serta pengetahuan yang dibangun secara ilmiah. Adapun di sini ada beberapa kutipan dari peserta workshop, bisa dilihat. Nah, ketika para peserta telah membangun pandangan mereka yang lebih luas tentang knowledge construction, mereka tampaknya mengenali kemungkinan yang terbuka untuk peningkatan inovasi. Ketika mereka terus membangun makna dalam diskusi mereka, pentingnya pengetahuan yang dibangun secara sosial melalui orang-orang itu menjadi sangat penting. Mereka menyadari akan pentingnya sumber pengetahuan yang baru. Di sini salah satu contoh kutipannya, "We need to talk to another and form that interact and we then create new knowledge and better ways of doing things." Dengan demikian, karyawan di semua tingkatan dapat berkontribusi pada inovasi melalui konstruksi pengetahuan. Selanjutnya yaitu mengenai knowledge embodiment and innovations. Jika pengetahuan yang akan dibangun itu mengarah pada inovasi, maka sudah seharusnya pengetahuan tersebut harus diwujudkan atau digabungkan dalam organisasi yang padu. Nah, di sini salah satu peserta mengatakan bahwa, "How do I target new knowledge within my organization to do something creative with it? I bring to bear my experience, my insight, context, etc." Lalu peserta juga menganggap inovasi itu tidak terkait dengan struktur organisasi, dan juga peran pendukung budaya terbuka dan partisipatif dipandang penting untuk memungkinkan inovasi melalui knowledge embodiment tersebut. Dan yang terakhir mengenai kepercayaan juga sangatlah penting dalam mewujudkan knowledge embodiment and innovation. Kemudian, para peserta percaya bahwa peran knowledge worker adalah kunci knowledge embodiment and innovations, di mana sepanjang proses embodiment dipandang terkait erat dengan mengubah tacit knowledge menjadi embodiment knowledge melalui interaksi sosial knowledge worker. Dan juga, pengetahuan dari luar organisasi harus diwujudkan untuk meningkatkan inovasi. Selanjutnya yaitu mengenai knowledge dissemination and innovations. Di sini jika pengetahuan ini dibangun dan diwujudkan dalam organisasi yang mengarah pada peningkatan inovasi, maka inovasi berbasis pengetahuan tersebut haruslah disebarluaskan ke seluruh organisasi. Di sini salah satu peserta mengatakan bahwa knowing whether the knowledge disseminated is going to be useful. Kemudian
Kolaborasi dipandang penting untuk inovasi melalui penyebaran pengetahuan. Batas organisasi ini tidak dilihat sebagai penghalang untuk inovasi dalam aliran penyebaran pengetahuan dua arah. Dan juga peserta mengatakan, maybe the knowledge is knowing we as can collaborate with you. Kemudian, knowledge worker yang diberdayakan yang dapat membangun jaringan di seluruh organisasi ini dapat dipandang penting untuk menyebarkan inovasi dalam bentuk pengetahuan ke seluruh organisasi. Peserta juga mengatakan, the best way of disseminating knowledge is to have a good strategy for knowledge capture. It might be information for someone else to use as knowledge. Saya akan lanjutkan untuk komponen yang keempat, yaitu workshop finding terkait knowledge use or benefits and innovation. Untuk komponen keempat ini, knowledge use or benefits yang mempercepat timbulnya inovasi, pada Demers tahun 1997 menyebutkan pada akhirnya pengetahuan yang dibangun, diwujudkan, dan disebarluaskan harus dimanfaatkan secara efektif untuk suatu organisasi. Ada 3 innovation drivers atau pendorong inovasi yang terkait dengan knowledge use dari hasil temuan, yaitu pertama, effective knowledge management system. Melalui sistem manajemen pengetahuan yang efektif, manfaat atau kegunaan dari knowledge dapat mencakup peningkatan efisiensi bisnis, tetapi manfaat utamanya adalah peningkatan inovasi. Hal ini sesuai dengan kutipan dari peserta workshop. Saya ikuti beberapa keywordnya. If I know something that no one else knows, to get into a very strong position. Yang kedua, new product or service development. Organisasi yang memiliki sistem manajemen pengetahuan yang baik dipandang sebagai sangat bergantung pada proses pengembangan produk baru. Hal ini sesuai dengan kutipan, knowledge, a new way of looking at things, questioning assumptions. Yang ketiga, business and employee benefits. Adanya manfaat bagi bisnis dan karyawan disebabkan oleh inovasi yang berbasis manajemen pengetahuan secara tidak terpisah adalah sama pentingnya. Ini sesuai dengan kutipan, can be motivated towards trust, loyalty of the company, or self-affirmation of or confidence. Setelah saya akan melanjutkan untuk development of knowledge management and innovation model. Dari 2 gambar ini kita bisa menyimpulkan beberapa kebaruan atau novelty pada model ini atau pada penelitian ini. Yaitu pertama, pada gambar sebelah kiri, yaitu dari Demarest tahun 1997, itu menggambarkan knowledge management model dalam konteks kategori social constructionist models. Pada gambar kiri ini, atau pada Demarest tahun 1997, terlihat ada panah yang tebal atau berwarna hitam dan panah yang polos atau berwarna putih. Ini menandakan bahwa proses manajemen pengetahuan atau knowledge management yang mengarah pada inovasi merupakan suatu alur yang berurut atau sequence atau ditunjukkan oleh panah yang tebal atau berwarna hitam. Sedangkan adanya panah polos atau yang berwarna putih lebih menggambarkan proses yang berulang-ulang atau recursive dan dianggap kurang penting, dan ini merupakan bagian dari paradigma lama. Dalam realitanya, alur transfer pengetahuan mungkin berlangsung dengan sangat cepat dan merupakan suatu siklus atau peredaran. Contohnya pada kegiatan action learning. Jadi pada gambar sebelah kanan atau figure 3, keterbatasan dari model sebelumnya dilengkapi oleh pengembangan model saat ini dengan menambahkan panah polos atau berwarna putih sebagai kegiatan yang bersiklus atau berulang-ulang pada seluruh komponen, serta merupakan hubungan dua arah dari masing-masing keempat komponen tersebut. Untuk novelty yang kedua, model pada figure C atau gambar 3 ini secara eksplisit itu menunjukkan pengaruh paradigma sosial dan ilmiah atau social and scientific paradigm terhadap pembentukan pengetahuan atau knowledge constructions seperti telah dijelaskan sebelumnya, yang merupakan kombinasi antara paradigma lama dan baru. Dan novelty yang ketiga, model yang baru ini juga memperluas elemen kegunaan atau manfaat atau kita sebut use untuk manfaat bisnis dan manfaat buat karyawannya. Knowledge management juga harus mendukung dan berkomitmen terhadap kepentingan seluruh stakeholder. Dan employee emancipation atau kemerdekaan hak terhadap karyawannya harus sejalan dengan kepentingan bisnis. Jadi, isu ini seharusnya bukan hanya dilihat sebagai mutually exclusive, tetapi harus saling melengkapi. Dan novelty yang keempat, model figure 3 atau gambar 3 ini juga dapat menjelaskan faktor-faktor pendorong atau penggerak yang kita sebut the drivers terciptanya inovasi melalui knowledge management model. Innovation drivers atau penggerak-penggerak inovasi tadi seperti yang sudah dijelaskan dalam findings, itu dituliskan secara detail pada model ini. Baiklah, untuk conclusions-nya, temuan penelitian didasarkan pada model yang cocok untuk menghubungkan
manajemen pengetahuan dengan inovasi, dan diturunkan berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang mengarah pada inovasi itu dibangun atau konstruksi secara sosial serta bersifat ilmiah. Yang kedua, ini membuka kemungkinan organisasi mewujudkan atau embodies pengetahuan dan inovasi baru dalam budaya organisasi dari berbagai sumber baru. Lebih jauh, sumber-sumber inovasi ini dapat berasal dari luar organisasi atau boundary spending. Dan yang ketiga, penyebaran pengetahuan atau knowledge dissemination yang dibangun dan diwujudkan menjadi penting jika organisasi ingin menyebarkan budaya inovatif ke seluruh lingkungan mereka, biasanya secara geografis. Dan keempat, kegunaan atau manfaat atau use, manajemen pengetahuan yang mengarah pada inovasi ditemukan untuk meningkatkan pengembangan produk dan layanan baru yang didukung oleh budaya inovatif dan sistem manajemen pengetahuan yang efektif. Manfaat ini ternyata mengarah pada peningkatan bisnis dan manfaat untuk karyawannya juga. Akhirnya, peningkatan lebih lanjut ke model gambar 1 ditambahkan ke gambar 3. Model ini menggambarkan bahwa pendorong atau penggerak inovasi berdasarkan penelitian dapat dicantumkan di dalam masing-masing dari 4 bidang manajemen pengetahuan yang mengarah pada inovasi yang sudah kita bahas, yaitu pertama construction, terkait dengan pembentukan, embodiment, terkait dengan perwujudan atau penanaman, yang ketiga terkait dissemination atau penyebarluasan, dan terakhir terkait use atau manfaat dan atau penggunaan. Dan terakhir terkait dengan recommendation atau rekomendasi dari peneliti untuk meningkatkan tingkat pengetahuan di bidang manajemen pengetahuan dan inovasi, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pertama menentukan dinamika keterkaitan model yang ditunjukkan pada gambar 3. Yang kedua, menerapkan model dan perkembangannya ke berbagai sektor dan ukuran organisasi. Dan yang terakhir, menganalisis studi kasus menggunakan pendekatan umum ini. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Silakan kalau ada masukan atau pertanyaan, dipersilakan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami menerima kritik, saran, dan pertanyaan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.